Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, apa kabarnya? Jumpa kembali di YouTube Hobinya Azam. Sekarang saya berada di kamar anak saya yang namanya Azam. Anak saya yang kena prediabetes anak ya. Ya, akanthosis agricans. Nah, sekarang ini anak saya lagi belajar. Lagi ngapain, Nak? Belajar coding ya. Bikin coding itu. Ya, dulu kan ininya menghitam. Nah, ini sudah pudar ini. Alhamdulillah. Tapi kok saya lihat ya, hampir sama kayak saya kasusnya. Maksud saya secara timelinenya. Jadi saya 2,5 tahun yang lalu, ya 2 tahun lebih, ya tahun 2022 lah, saya divonis diabetes. Dan di tahun yang sama, anak saya juga saya melihat ininya menebal. Nah, waktu itu ilmu saya tentang diabetes masih tipis, apalagi tentang akanthosis agricans, diabetes pada anak. Ya. Nah, kalau saya sekarang struggle untuk mengendalikan gula darah saya, anak saya sudah pudar ininya, sudah berkurang. Di ketiaknya ada nggak, Nak? Gitu. Jadi, pada dasarnya apakah pradiabetes pada anak bisa sembuh? Nah, kita bahas dulu. Sebelum kita bahas yang itu ya, Kak ya, saya mau bahas tentang diri saya dulu. Saya sudah 2,5 tahun terkena diabetes, Kak. Ya, saya sudah melakukan berbagai macam cara untuk dapat menyembuhkannya. Yang pertama, saya melakukannya dengan tahap pertama, Kak. Target saya waktu tahap pertama itu gula darah rata-rata saya 120-an mg per desiliter, tapi tercapainya cuma di angka 150-an. Belum bisa di 120-an. Lalu HbA1c saya targetnya waktu tahap itu adalah 5,5%, 5%-an. Ternyata cuma dapat 7,7%. Nah, sekarang saya melalui tahap kedua, Kak. Tahap pertama itu saya 8 minggu melakukan intermittent fasting bertahap ya. Dari tidak makan 12 jam, 14 jam, 16 jam hingga 18 jam. Sekarang yang tahap kedua saya 18 jam setiap hari selama 100 hari. Melakukan diet intermittent fasting. Saya tidak makan selama 18 jam, cukup minum air putih saja. Target saya adalah gula darah saya bisa tembus 90-an mg per desiliter. Tembus ya, Kak ya. Jadi selama 100 hari itu bisa dapat 97, 98 sekali aja. Saya sudah senang. Dan seperti biasa, HbA1c saya itu targetnya adalah 5%-an. Sebetulnya 5%-an agak rumit juga, agak sulit juga karena itu kan HbA1c-nya orang normal, Kak. Dan sekarang saya berada di minggu ke-7, berarti minggu ke-7 sudah berlalu. Dimulai dari tanggal 23 sampai 29 September 2024. Saya menjalankan target 100 hari sembuh diabetes ya, Kak ya. Dengan cara diet intermittent fasting 18 jam, saya punya target gula darah saya bisa tembus 90 mg per desiliter. Jadi dapat 97, 98 saya sudah senang. Dan seperti biasa, target HbA1c saya adalah 5%-an, tapi nggak yakin saya dapat 5%. Karena saya sudah kena diabetes, Kak. Kalau 5%-an itu HbA1c orang normal, Kak. Oke, kita baca. Dimulai dari tanggal 23 ya, Kak ya. Ini tanggalnya udah bener, 23 September 2024. Ya, 123, tanggal 23, tanggal 24, 119, tanggal 25, 113, tanggal 26, 116, tanggal 127, tanggal 27, 127, tanggal 28, 149, tanggal 29, 129. Catatan saya, badan rasanya nggak enak, seperti gejala flu. Olahraga berhenti dulu sampai sehat. Iya. Ada minggu ini nih, ada di sekolah anak saya itu ada endemik cacar air sama gondongan, sampai anak saya harus sekolah di rumah. Harus online, diliburkan dulu ya gitu, Kak. Ini hasilnya. Yang mana? Ya, kalau cepet gitu ya nggak ngerti. Ini nih.
nih, terus nih. Turun. Nah ini, nah, itu sayang. Nah kita bahas Kak, prediabetes pada anak apakah bisa sembuh? Dan alhamdulillah ternyata bisa Kak, nggak seperti kita yang sudah berumur ini ya Kak ya. Kita yang sudah berumur ini harapan untuk 100% sembuh diabetes lalu bisa makan seenaknya lagi itu kayaknya sulit deh. Impossible, mustahil. Tapi kalau anak-anak masih bisa. Kenapa ya masih bisa? Karena anak-anak HGH-nya masih produksi, yaitu hormon HGH, hormon pertumbuhan, human growth hormone, itu masih berproduksi. Jadi anak umur 0 sampai 25 tahun ya, manusia umurnya 0 sampai 25 tahun, hormon HGH-nya masih ada. Sedangkan kita yang di atas 25 tahun ya sudah ya tinggal degeneratif aja sih, tidak bertumbuh lagi tapi degeneratif. Jadi naik kemudian sudah mulai turun, apalagi 40-an seperti itu. Nah, makanya 40-an itu kita wajib harus menjaga kesehatan ya dengan angkat beban untuk otot-otot kita dan kardio untuk jantung kita. Nah, untuk anak-anak itu masih bisa sembuh. Pankreasnya yang kerjanya berat mah bisa kembali ringan, Tapi dengan cara apa? Dengan cara menjaga asupan makanannya dan berolahraga. Itu saja. Jadi sama sih seperti yang saya katakan, jaga pola makan ya. Habis itu olahraga rutin dan mengelola stres, sama aja. Dan yang saya harapkan untuk anak ya, seperti anak saya, pola makannya dijaga sampai tua. Dan olahraganya dibuat menjadi kebiasaannya. Sehingga anak saya yang saya harapkan ya, anak saya ini saya harapkan bisa terbebas diabetes sampai usia tua, seperti itu. Nah, makanya yang terpenting itu adalah polanya, kebiasaannya. Ya. Oke Kak, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Kak ya. Dan apapun yang terjadi pada Kakak hari ini, senang, sedih, sehat, ataupun sakit, tetap satu hal. Jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.